Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cupreng masih menjawab dari pertanyaan kawan-kawan nih. Ini masih ada pertanyaan lagi. Ini juga sama pertanyaan yang kemarin ya. Kalau ekor welang itu apa sudah pasti sarang tanah Om? Nah, ini berhubungan dengan perkutut Katuranggan korowelang ya, korowelang sama sarang tanah. Nah, ini dulu pernah saya sampaikan, udah pernah saya bahas juga di mungkin setahun yang lalu, kalau enggak setahun atau 2 tahun yang lalu ya, ini saya juga lupa, sekitar udah saking lamanya. Jadi pernah saya sampaikan juga tentang burung perkutut korowelang sama sarang tanah. Nah, jadi mau saya ulang kembali. Ini kan yang dipertanyakan yang ekornya belang atau korowelang itu apakah sarang tanah. Nah, jadi ini burung perkutut ini ada tiga ya, kalau dibilang gimana ya, mau menceritakan, mau menjelaskannya. Jadi saya ambil kita ini keburukan ada tiga, jadi tiga ini maksudnya tiga itu gimana ya? Korowelang itu kan dibilangnya juga sarang tanah, karena dibilang apa ya, kalau sarang tanah itu yang bersarang di tanah, terus anaknya itu korowelang atau juga bisa sriwiti. Kalau dari Mbah dulu begitu. Jadi untuk menjelaskannya, jadi yang dibilang sarang tanah itu induknya, jadi induknya atau yang bertelur atau induknya itu karena bersarang di tanah. Nah, itu kalau dulu itu bukan dibilang Katuranggan atau kayak itu, namanya itu sarang tanah ya. Sarang tanah itu bersarang di tanah, yang katanya, yang mitosnya itu sarangnya itu bisa dibuat obat. Nah, itu. Dan sarang tanah itu ada tiga. Sarang tanah itu ada yang di atas tanah tapi di rumput tapi di atas tanah tapi tidak tinggi, itu masih disebut sarang tanah. Dan yang kedua itu sarang yang nempel di tanah. Nah, kalau yang satu tadi kan yang agak naik ya, kalau nggak di rumput pendek, di kayu yang roboh ataukah kayu di lubang kayu atau di mana. Nah, itu. Terus yang keduanya itu dinempel di tanah. Terus yang paling bagus lagi itu yang di bawah, di leng, di rong atau di lubang. Kalau pernah lihat namanya sarang burung tengkek, nah itu sarangnya di situ, itu yang paling bagus untuk sarang tanah ya, itu induknya. Dan itu anaknya itu bisa yang namanya korowelang. Dan perkutut sarang tanah itu ada yang buntutnya belang atau yang dibilang korowelang, ada yang tidak. Nah, ini tadi yang dibilang korowelang itu apakah sarang tanah, itu bisa iya bisa tidak, karena korowelang itu belum tentu bisa bersarang di tanah juga, karena itu anak dari perkutut sarang tanah. Nah, lebih gampangnya gini,
perkutut sarang tanah itu kan induknya, dan induknya itu belum tentu ekornya juga lurik-lurik, karena memang kalau yang dibilangnya kan sarang tanah itu lurik-lurik karena untuk mengabupase supaya tidak diganggu ular, kan begitu. Tapi ada juga yang sarang tanah ekornya tidak belang, tapi luriknya putih hitam jelas, nggak nyampe ke ekor, nah nggak nyampe ke bulu sayap ke ekor, nah itu ada juga. Jadi namanya perkutut korowelang itu belum tentu sarang tanah juga, tapi namanya korowelang karena ekornya belang-belang. Dan untuk anak dari sarang tanah itu bisa korowelang, bisa sriwiti. Nah, tapi sriwitinya itu yang benar-benar sriwiti yang lehernya melengkung bengkok. Nah, itu intinya perkutut korowelang itu belum tentu sarang tanah. Karena apa? Karena sarang tanah itu induk dari anak-anak yang dihasilkan itu belum tentu ekornya belang. Dan soalnya apa? Sriwiti itu juga ekornya nggak belang juga kan. Nah, sriwiti itu ekornya tidak belang. Kalau korowelang itu juga belum tentu sriwiti, tapi kebanyakannya memang lehernya panjang. Nah, kalau ekornya tidak belang terus bersarang di tanah, nah itu kan namanya bukan korowelang, tapi itu sarang tanah. Nah, ini ada tiga nih. Ini ada tiga apa ya namanya nih. Jadi yang namanya korowelang, sarang tanah, sama sriwiti. Kalau sriwiti atau korowelang itu belum tentu bisa bersarang di tanah. Yang dinamakan sarang tanah itu memang sudah fix jelas sarangnya di tanah. Dan di tanah itu ada tiga, di bagian atas, terus di tengah atau numpang di tanah, dan paling bagus lagi di lubang atau di lerong atau di lubang tanah, atau seperti di lereng seperti burung tengkek, persis seperti itu. Nah, itu jadi ada tiga golongan ya, sarang tanah itu ada tiga. Nah, kalau dipertanyakan perkutut korowelang apakah sarang tanah, bisa iya, bisa tidak. Karena burung perkutut sarang tanah itu burung yang sarang di tanah tapi belum tentu ekornya belang, yang dibilang korowelang. Dan anaknya bisa korowelang, bisa sriwiti. Yang dibilang korowelang itu karena ekornya belang-belang dan sayapnya belang, dan luriknya tembusannya itu seperti hitam putih jelas, dan di dadanya sini seperti lurik ular. Coklatnya kecoklatan kemerahannya itu seperti bawahan ular, sisik ular. Pernah saya kasih contohnya di video yang dulu, pernah tahu, dicari saja kawan-kawan. Soalnya saya juga saking banyaknya videonya. Begitu ya kawan-kawan. Jadi untuk saya ulang kembali, korowelang itu ada tiga. Korowelang sarang tanah itu ada tiga. Satu itu di atas tanah tapi tidak nempel di tanah. Yang kedua itu yang di atas tanah. Yang ketiga itu yang bagus itu yang di bawah, yang di lubang atau seperti burung tengkek. Nah,
Dan ada 2 anak, kemungkinannya bisa sarang tanah, bisa korowelang, bisa sliwiti, dan bisa ke sarang tanah lagi. Karena anak dari sarang tanah itu belum tentu menjadi sarang tanah juga. Ada yang korowelang tapi tidurnya bersarangnya di pohon. Nah, dan sliwiti itu lehernya panjang, ekornya tidak belang, dan bisa sarang di bawah, ada yang bisa sarang di atas. Nah, kurang lebihnya begitu. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan jelas ya. Saking bingungnya untuk mau merangkai kata-katanya, tapi kurang lebihnya intinya begitulah yang saya maksud, tapi mau menyampaikannya bingung. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan terjawab, dan saya akhiri. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik, mau menambahi, ataukah yang saya sampaikan ini salah, ya saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.